Apa benar Ratu Victoria, Ratu Inggris pada tahun 1837 ternyata mengidap hemofilia? Mari kita cek bersama untuk faktanya. Benar sekali, Ratu Inggris, Ratu Victoria pada tahun 1837 didiagnosis mengidap hemofilia oleh tim dokter kerajaan pada saat itu. Lantas sebetulnya apa itu hemofilia? Kita bahas lebih dalam dan detail bersama PT BMKI. Hemofilia sendiri merupakan salah satu kelainan pada pembekuan darah yang mana ini dapat menyebabkan orang tersebut apabila mengidap hemofilia akan lebih mudah mengalami pendarahan dan bisa saja berakibat menjadi sangat fatal. Memang kasusnya di Indonesia jarang, namun bukan berarti tidak ada. Hemofilia sendiri dikategorikan hemofilia A dan hemofilia B. Untuk hemofilia A ini disebabkan karena kekurangan faktor 8 dan untuk hemofilia B disebabkan karena kekurangan faktor 9. Kelainan koagulasi ini disebabkan oleh adanya kelainan pada kromosom X di mana ini merupakan autosomal resesif dan ini bersifat diturunkan atau herediter. Jadi tidak ditularkan seperti layaknya pneumonia dan penyakit-penyakit menular lainnya. Tanda dan gejala yang dapat kita amati pada pasien hemofilia yaitu pendarahan, baik pendarahan dalam ataupun luar. Pendarahan internal misalnya seperti kita amati adanya bengkak-bengkak, kemerahan dari luar. Kemudian untuk pendarahan eksternal kita bisa melihat ketika pendarahan itu terjadi ada robekan kulit, kemudian darah itu tidak berhenti-hentinya keluar. Itu merupakan ciri dan gejala yang umum pada hemofilia. Lantas, bagaimana untuk pencegahannya? Pencegahannya bisa dengan dua cara. Yang pertama kita menghindari trauma. Dengan adanya trauma maka pendarahan itu dapat terjadi. Sesudah kita menghindari trauma, kita juga perlu melakukan screening apakah kita mengidap hemofilia atau tidak. Penanganan untuk hemofilia selain kita sudah menerima darah dari teman-teman kita yaitu pendonor, menerima faktor 8, faktor 9 atau bahkan trombosit pada pasien-pasien hemofilia dengan trombositopeni, kita bisa juga dengan RICE, R, rest, istirahat, ice kompres S, C-nya kompres, dan evaluasi. Berikut adalah step donor darah untuk teman kita yang mengidap hemofilia. Pertama, lakukan registrasi dan pendaftaran. Kedua, kita masuk ke ruang pemeriksaan dokter. Kita akan ditensi dan dipastikan siap dan boleh untuk melakukan donor darah. Step berikutnya, lakukan cuci tangan sesuai dengan anjuran WHO. Step terakhir sebelum masuk ke pengambilan darah adalah pengecekan HB untuk memastikan kita layak atau tidak donor darah. Yang terpenting adalah kita masuk ke ruang pengambilan darah dan bersiap. Memastikan komponen darah apa yang akan diambil, apakah donor darah biasa untuk mendapatkan faktor 8 dan 9, atau donor aferesis untuk mendapatkan trombosit dengan keperluan untuk pasien hemofilia dengan trombositopeni. Teman-teman semua, Sobat PT BMKI, itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk hemofilia. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dengan persaudaraan demi kemanusiaan, jayalah PT BMKI. PT BMKI, jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.